Assalamualaikum, halo teman onlineku semuanya. Jumpa lagi di channel YouTubeku Merita Irawan. Di video kali ini aku mau share cara aku buat nastar pakai oven tangkring. Dan tentunya ini resepnya anti gagal karena aku juga pakai resep ini buat jualan. Gimana cara aku buat? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Di sini aku udah ada bos dan juga di sini aku pakai margarin. Jangan lupa gula halus ini wajib diayak karena gula halus itu cenderung bergumpal ya teman-teman, jadi wajib diayak supaya nanti nggak bergerindil di adonannya. Dan ini diaduk, kalian bisa pakai whisker, bisa juga pakai mixer. Kalau pakai mixer kecepatan paling rendah sekitar 1 menit, jangan kelamaan nanti nastarnya bisa bleber ya teman-teman. Setelah rata seperti ini, lanjut aku masukkan 1 butir kuning telur. Ini diaduk rata aja, aku cuma pakai spatula. Setelah rata, lanjut aku masukkan maizena. Ini diaduk rata, jangan pakai tangan dulu ya teman-teman, ini pakai spatula dulu aja. Lanjut masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai 500 gram tepung terigu. Untuk merek bosnya aku pakai dari Marmila, dan untuk margarinnya aku pakai dari Amanda. Tapi kalian bisa pakai merek yang biasa kalian pakai. Tapi kalau harganya lebih mahal pasti rasanya juga lebih enak, jadi sesuaikan aja. Kalau kalian mau dimakan sendiri bisa pakai yang mahal, kalau mau dijual dengan ekonomis bisa pakai harga yang murah. Nah ini karena udah kali seperti ini, aku tadi bantu ulangin pakai tangan karena kalau pakai spatula bakalan susah dan lama. Supaya lebih sama rata tapi nggak kelamaan, karena kalau mau belum rata kan kita timbang. Jadi ini aku pakai sendok takar, ini ukuran 7,5 gram. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Setelah adonan dicetak di sendok takar seperti ini, lanjut kita padatkan. Tujuannya supaya lebih pulen setelah matang nanti dan lumer di mulut, dan juga tidak mudah retak waktu dipanggang. Nah ini kita bulatkan seperti ini sampai selesai. Dan untuk 500 gram tepung ini setelah matang hasilnya sekitar 1 kilo nastar. Untuk isiannya aku beli jadi, tapi kalian juga bisa buat sendiri. Karena aku di sini nggak musim nanas ya teman-teman, jadi lumayan susah nyari nanas, jadi aku beli selai yang udah jadi aja. Nah ini pastikan tangannya udah dicuci bersih. Proses ini kalau pakai sarung tangan menurut aku pengerjaannya lumayan lama dan aku nggak terbiasa, jadi aku pakai tangan aja seperti ini dan aku udah cuci tangan sampai bersih ya teman-teman, dan dilap sampai kering karena nanti kalau tangannya agak basah bakalan lengket adonannya. Dan sebelumnya pastikan selai nastarnya udah dibulatkan. Selai nanas ini dibulatkan sehari sebelumnya, jadi kita simpan di lemari es selama semalam. Itu membantu lebih mudah waktu kita buat isian, jadi selai nastarnya ini akan lebih ngeset. Pastikan ini bulatannya sempurna, tertutup, rapi, rapat, gak ada yang masih pecah karena nanti bakalan retak waktu dipanggang. Ini ditata di loyang seperti ini. Untuk loyangnya ini ukuran 40 x 30. Ini bisa jadi 2 loyang ini ya teman-teman. Karena aku nggak ada loyang yang besar, jadi aku pakai 2 loyang lagi yang kecil. Ini yang pertama. Nah untuk apinya ini karena pakai oven tangkring, jadi pastikan kalian ada termometer. Untuk suhunya aku pakai suhu 140.
untuk pemanggangan yang pertama. Setelah dipanggang 15 menit, aku akan pindahin ke rak yang bawah. Jadi rak yang tengah itu 15 menit dan yang rak bawah itu 15 menit. Ini sengaja aku oven nggak sampai matang yang di loyang besar, supaya kalian nanti bisa benar-benar lihat gimana akibatnya kalau kita nggak manggang nastar itu sampai matang untuk pemasangan yang pertama. Untuk bahan olasannya di sini aku pakai 1 butir telur utuh dan 1 butir telur. Sisa dari adonannya tadi ditambahkan 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan minyak, setengah sendok makan air matang, 5 gram adonan nastar, dan juga pewarna kuning telur supaya hasilnya nanti lebih cantik. Ini dioles aja sampai merata. Dan kan yang dulu yang satunya lagi nanti aku bakalan panggang sampai bawahnya itu udah kuning keemasan. Jadi waktu dioles telur dan di oven lagi, atasnya itu bisa mulus dan nggak retak. Dan juga tips yang lainnya, olesannya yang satunya itu aku kasih lebih tebal. Yang pertama ini nggak terlalu tebal, ini cuma asal aja, dan yang kedua itu aku olesin sampai merata. Tapi untuk loyang yang satu, loyang yang lebih kecil lagi, nanti aku bakalan olesinnya benar-benar sampai merata. Nanti kalian bisa lihat hasil jadinya dan perbedaannya. Nah, ini untuk membedakan aku bakalan kasih keju supaya nanti kita nggak salah waktu membandingkan. Lanjut, ini di oven lagi. Setelah di oven 30 menit di awal tadi dengan suhu 140 derajat, kalau bawahnya itu udah kuning kecoklatan, udah cantik. Untuk pemanggangan yang kedua ini suhunya diturunkan jadi 125 derajat atau 130 derajat sampai olesannya itu udah kering. Kalau kalian pakai keju itu sampai kejunya udah agak kering. Dan untuk pengovenan yang kedua ini beneran nggak boleh pakai suhu tinggi ya teman-teman, karena kalau suhunya tinggi nanti kuning telurnya ini bakalan retak. Nah, ini untuk loyang yang kecil, satu resep tadi jadi 1 loyang besar dan 2 loyang kecil kayak gini ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau oven, ini aku taruh di rak tengah. Sebenarnya di rak atas, maksud aku sebenarnya ini lebih baik ditaruh di rak atas supaya kita kan fokusnya cuma mematangkan si kuning telur. Tapi karena loyang aku ini terlalu besar, ini nggak muat kalau di rak yang paling atas, itu muatnya cuma di rak tengah dan rak bawah. Ini yang di loyang kecil udah matang duluan, cantik, glowing, dan nggak retak sama sekali. Oh iya, untuk loyangnya ini nggak usah diolesin apapun ya teman-teman, karena kalau diolesin margarin nanti takutnya malah belanja. Nastar ini udah mengandung cukup banyak lemak, jadi kupas kita nggak bakalan lengket. Ini benar enak, pulen dan langsung lumer waktu dimakan, meskipun cuma pakai bahan yang lumayan ekonomi. Untuk pemanggangan yang loyang besar tadi ini udah matang, dan untuk warnanya ini atasnya kurang kuning menurut aku, tapi ini juga olesannya nggak setebal yang di loyang kecil ya teman-teman, seperti aku udah bilang tadi, dan bawahnya ini juga kurang kecoklatan. Nah, karena untuk pemanggangan yang pertama tadi ini kurang matang yang di loyang besar, jadinya ini retak. Jadi teman-teman benar-benar harus memperhatikan pemanggangan, pastikan bawahnya itu udah kuning keemasan seperti yang ini. Kalau kalian panggang seperti ini untuk pemanggangan yang pertama, dipastikan pemanggangan yang kedua ini nggak bakalan retak asalkan suhunya diturunkan.
Jadi kita bisa mengenali karakteristik oven kita masing-masing. Semakin sering dipakai pasti bakalan semakin terbiasa. Untuk rasanya ini sama-sama enak, tapi yang di loyang besar ini kurang garing menurut aku, karena bagian bawahnya masih agak pucat ya teman-teman warnanya. Tapi untuk matang ini udah matang karena aku panggangnya tadi udah di 45 menit yang di loyang kecil, dan yang loyang besar ini 50 menit. Pemanggangan itu bergantung dari banyaknya yang kita panggang juga. Jadi kalau banyak pasti lebih lama ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semua, aku tata di tinwal. Ini ukuran 1000 ml, ini muat untuk berat 500 gram. Untuk harga jual nastar ekonomis ini aku jual di harga 110.000 per kilo, atau kalian bisa sesuaikan di daerah masing-masing. Terima kasih teman onlineku semuanya yang udah nontonin videonya dari awal sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, menghibur, dan juga menginspirasi. Kalau kalian ada pertanyaan seputar nastar oven tangkring ekonomis ini, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau request resep kue kering lainnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk merek selain nastar kali ini yang aku pakai harganya lumayan ekonomis, tapi rasanya juga masih enak banget. Kalian bisa cek di battle selain nastar sebelumnya. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.